Hari ini judul khotbah saya adalah jangan pernah menyerah. Katakan jangan pernah menyerah. Saya ambil dari teks Yosua 6 tentang bagaimana Tuhan memakai dan memberitakan suatu perintah kepada bangsa Israel untuk mereka menduduki kota Yeriko. Saya terinspirasi dari khotbah Ibu Susi beberapa minggu yang lalu di misi. Ya, kita belajar dulu teksnya supaya kita tahu ini cerita bagaimana Yosua yang melanjutkan visi dari Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Jujur dulu, siapa yang tahu kisah ini? Ya, masuk tembok Yeriko, ya, tembok Yeriko diruntuhkan, angkat tangan. Yang tahu kisah ini, yang belum tahu ikuti saya supaya Anda tahu ceritanya. Jadi bangsa Israel, ya, dan Yosua akan masuk pertama kali kota pertama di tanah perjanjian adalah Yeriko. Pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Katakan keluar atau masuk. Kurang keras. Yang pagi katakan keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Jadi tahu ya, Tuhan tidak menyuruh mereka berperang, Tuhan tidak menyuruh mereka ambil semua senjata peperangan, tapi Tuhan cuma menyuruh mereka apa? Mengelilingi tembok Yeriko setiap hari, berapa kali? 1 kali. Kelihatannya konyol ya, nanti kita akan belajar apa poinnya hari ini. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali. Hari yang ke-7 berapa kali dikelilingi? Jadi Anda tahu ya, 7 hari disuruh keliling. Jadi kalau kita ngomong kelilingnya cuma 7 kali salah. Totalnya 13 kali. Jadi hari yang pertama hitung 1, ayo semua semangat. Terus hari yang kedua, ayo 2. Terus hari yang ketiga, 3. Hari yang keempat, hari yang kelima, kurang keras. Hari yang keenam, hari yang ketujuh, 7 kali. Yus bayangin aja daripada saya pusing, gak bisa khotbah ya. Jadi 13 kali totalnya. Ya, sedang para imam meniup sangkakala. Sangkakalanya gimana? Tereret, semua katakan tereret. Kurang. Sangkakala berbunyi. Nah, ini lemes kalau kayak gini, Yerikonya bukan tambah runtuh tapi tambah tinggi ya. Sangkakala berbunyi. Amin. Ayat 5. Ya, jadi bisa bayangkan ya bagaimana orang Israel mengelilingi tembok Yeriko apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Bagaimana sorak-sorak yang nyaring? Bagaimana sorak-sorak yang nyaring? Bagaimana sorak-sorak yang nyaring? Jadi mereka harus dengan bersorak-sorai. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Kira-kira seperti itu ya. Selama berapa hari? 7 hari. Hari pertama sampai ke-6 berapa kali sehari? Sekali. Hari ke-7 berapa kali? 7 kali. Jadi bayangkan Tuhan menyuruh mereka, instruksinya jelas. Tetapi kenapa banyak orang menyerah? Kenapa banyak orang seperti bangsa Israel bersungut-sungut? Poin yang pertama, boleh catat. Karena pandangan dan perspektif kita sangatlah terbatas. Our perspective is often limited. Ayo katakan, karena apa? Poin yang pertama, pandangan dan perspektif kita sangatlah. Kita lihat sekarang gambar tembok Yeriko di slide berikutnya. Kadang-kadang kita tahun ini punya resolusi. I have a big dream. Tuhan, aku punya impian yang besar. Tuhan, aku berdoa supaya keluargaku semakin melekat sama Tuhan. Aku berdoa Tuhan, supaya usahaku semakin memulihkan nama Tuhan. Kita punya visi yang besar, tapi kita bukan melihat penyediaan Tuhan di balik tembok, tapi kita salah fokus. Tahun ini ada banyak orang yang menyerah karena Anda salah fokus. Anda melihat temboknya. Karena apa? Orang Israel ketika dia keluar dari Mesir 40 tahun mengembara di padang gurun, Mesir tidak pernah benar-benar keluar dari hidup mereka.
Mereka seakan-akan gini, seakan-akan fisiknya kita duduk dalam gereja saat ini. Seakan-akan kita bahkan melayani atau mengembalakan. Tetapi masih ada roh perbudakan di dalam hidup kita. Entah kita diperbudak oleh apapun pekerjaan kita. Atau banyak juga hamba-hamba Tuhan yang diperbudak oleh pelayanan. Sehingga lupa bahwa tujuan yang kekal, yang prioritas yang pertama sebagai hamba Tuhan bukan melayani, tetapi untuk menjadi ayah yang baik dulu di rumah. Keluarga adalah prioritasmu. Jadi mungkin Anda saat ini punya gambaran yang besar, tapi Anda tidak bisa lihat di balik tembok itu. Penyediaan Tuhan, tapi Anda melihat temboknya karena masih ada Mesir, mentalitas yang lama yang ada di dalam kehidupanmu. Sedangkan di saat kita melihat tembok, Tuhan telah berfirman di ayat yang pertama kalau kita teliti. Kita lihat lagi di ayat yang pertama. Apa yang Tuhan katakan? Iman Kristen tidak pernah membawa engkau untuk hidup di dalam in denial. Hidup di dalam penyangkalan. Oh, enggak ada masalah kok. Orang Israel tidak diajar Tuhan untuk tidak melihat tembok. Memang ada tembok. Itu kenyataannya. Kita baca lagi di ayat yang pertama. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu. Tuhan ngomong dengan jelas kepada Yosua. Kota itu memang tertutup. Memang ada temboknya. Hidup memang ada masalah. Hidup memang, jangan tanya kenapa aku melayani Tuhan. Kenapa aku sudah baik sama Tuhan. Kok masih ada masalah? Karena iman Kristen bukan hanya mempersiapkan engkau untuk Anda kunyah lollipop setiap hari dan berkata, pokoknya setiap hari penuh mujizat, setiap hari penuh dengan pertolongan Tuhan. Betul, tetapi tetap yang namanya dunia tidak sempurna ini, Anda tetap menghadapi tembok, Anda tetap menghadapi tantangan. Dan Alkitab juga berkata, Tuhan bilang, hey, karena saking gedenya temboknya, tidak ada orang keluar atau masuk. No one comes in and comes out. Ini kenyataan, ini realita hidup. Bahwa ada banyak tembok-tembok dalam hidup kita. Tetapi ayat yang kedua ini luar biasa. Bahkan sebelum Israel melakukan apa-apa, sebelum Tuhan menyuruh Yosua dan pasukannya mengelilingi, Tuhan sudah berjanji. Kita baca sama-sama. Ayat yang kedua, 1, 2, 3 dengan suara yang keras. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini. Beserta beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan bilang kepada Yosua, memang ada tembok, tetapi aku akan menyerahkan, aku telah menyerahkan. Kalau Anda menghadapi tembok Yeriko hari ini, ataupun dosa dalam hidupmu, ataupun Anda punya resolusi, suamiku harus lebih baik, apapun tembok Yeriko yang ada di hadapanmu, percayalah, bergantunglah kepada Tuhan. Karena He is the only one who can speak in the past before a present reality. Karena hanya Tuhan yang bisa ngomong tentang masa lalu, ngomongnya di masa kini, dan dia ngomong secara detail apa yang terjadi di masa depan. Tuhan ngomong dengan jelas ayat kedua. Belum terjadi, tapi Tuhan sudah berfirman. Belum terjadi, tapi Tuhan udah ngomong dulu. Memang ada tembok, tetapi percayalah, aku telah menyerahkan Yeriko ke dalam tanganmu. Percaya enggak janji Tuhan? Tapi kita lebih percaya IHSG. Kita lebih percaya tentang apa yang Instagram katakan. Kita lebih percaya dengan komunitas yang bukan kenal Tuhan yang ngomong kepada kita. Sedangkan Tuhan sudah ngomong dengan jelas kepada Yosua. Seperti hari ini, Tuhan sudah ngomong jelas ke dalam hidupmu. You are healed. Engkau disembuhkan. Tapi seringkali apa yang Tuhan ngomong berbeda dengan apa yang kita lihat di dalam diri kita. Benar? Tuhan hari ini ngomong ketika engkau sakit, Tuhan ngomong you are healed. Tapi ketika Anda fokus kepada tembok, Anda tetap merasa, oh aku sakit. Ketika Tuhan bilang, hey, engkau disayang. You are loved. Engkau dikasihi. Tetapi ketika kita melihat tembok, kita akan ngomong, enggak kok. Aku dilupakan. I am forgotten. Hari ini Tuhan katakan, hey, you are blessed. Yang amin cuma satu orang. Bu Susi doang yang amin. You are blessed. Tapi ketika kita fokusnya salah, melihat kepada tembok, kita merasa omongan Tuhan itu enggak benar. Aku ini enggak ada apa-apanya. Aku ini enggak berdaya. Aku
Aku ini benar-benar rongsokan masa laluku kayak gini. Tuhan bilang, you are forgiven. Engkau sudah diampuni. Engkau berkata, aku gak akan pernah diampuni. Ayo selaraskan pandangan kita dengan pandangan Tuhan. Sehingga ada satu quote yang berkata seperti ini. Jangan fokus pada besarnya masalahmu. Tetapi katakan kepada masalahmu bahwa kamu memiliki Tuhan yang jauh lebih besar. Yang percaya tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Ayo sama-sama baca dan tunjuk kanan kirinya. 1, 2, 3. Jangan fokus pada besarnya masalahmu. Tetapi katakan kepada masalahmu bahwa kamu memiliki Tuhan yang jauh lebih besar. Kenapa mereka gampang menyerah? Selain yang pertama, fokus mereka salah. Mereka melihat tembok. Yang kedua, mereka tidak tahu kapan tembok Yeriko runtuh. Kalau kita baca ayat ini dengan seksama. Yang tahu cuman Yosua. Anda tidak akan pernah tahu kapan masalahmu selesai. Anda tidak tahu saat ini kapan istriku berubah Tuhan. Kapan suamiku berubah Tuhan. Anda frustasi karena Anda fokus kepada masalahnya. Anda fokus kepada orangnya. Tapi Tuhan katakan, kalau Anda tahu semuanya dan Anda bisa melakukan, Anda tidak perlu yang namanya iman. Amin. Kunci G. Hari ini mungkin gampang sekali kita melihat cerita ini. Oh gampang, pokoknya kelilingin sekali. Hari kedua 2 kali, bayangkan mereka sudah 40 tahun mengembara di padang gurun. Mau masuk ke kota pertama yang mau mereka duduki. Bayangkan mental mereka, bayangkan fokus mereka. Bayangkan iman mereka udah lemah, masih disuruh keliling-keliling. Dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau hari ini kita enak, kita bisa nyanyi. Ya, Yosua meruntuhkan Yeriko. Wah, karena kita udah tahu di Alkitab kan? Yeriko, Yeriko. Yes, Yosua meruntuhkan Yeriko pada hari ke-7. Kira-kira gitu ya. Belajar semua lagu sekolah minggunya, boleh ditanyakan liriknya. 1, 2, 3. Yosua meruntuhkan Yeriko. Sambil nyanyi. Yeriko, Yeriko. Liriknya ndang ditampilkan ada di sana. Aku udah siapkan. Ayo sama-sama katakan. Yosua meruntuhkan Yeriko, 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 Yeriko. Nggak ditampilkan, aku muter terus pokoknya ya. Yeriko pada hari ke-7 di paling akhir, PP yang paling akhir. Kita bisa nyanyi itu sekarang. Oh iya, hari ke-7 runtuh. Tapi bayangkan, mereka gak tahu. Hari itu mereka gak tahu. Paling akhir PP-nya, kayak yang multimedia, gak tahu. Nah, tahu kan sekarang? Ayo nyanyi lagi, 1, 2, 3. Yosua meruntuhkan Yeriko. Siap, Yeriko. Semua, Yeriko. Yosua meruntuhkan Yeriko pada hari ke-7. Jangan ada yang main HP-an. Nah itu, makanya kenapa Anda gak pernah keluar dari tembok Yeriko. Karena Anda HP-an saat ini. Yang HP-an katakan, cuaks. Halo. Kita tahu, makanya kita gampang nyanyinya. Oh, Yosua meruntuhkan Yeriko pada hari ke-7. Tapi bayangkan keadaan mereka. Mereka 40 tahun mengembara di padang gurun. Dan mereka gak tahu apa yang akan terjadi. Saat ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka iman kita lemah. Maka kita merasa gak mungkin Tuhan. Gak mungkin suamiku berubah. Gak mungkin pernikahanku lebih baik. Gak mungkin Tuhan aku dipakai lebih sukses lagi. Gak mungkin aku. Karena Anda tidak tahu ada yang namanya hari ke-7. Dan Anda belum tahu. Makanya kenapa Anda butuh yang namanya iman. Anda butuh yang namanya bergantung sama Tuhan. Anda butuh yang namanya berjalan bersama Tuhan. Ibrani 10 ayat 35 sampai 37. Hari ini kalau engkau ada dalam masalah. Engkau melihat tembok Yeriko yang begitu besar. Ada tujuan Tuhan. Kita baca sama-sama. Dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab itu apa? Janganlah kamu melepaskan kepercayaan. Supaya Anda terus beriman dari hari ke-1 sampai hari ke-6. Karena besar upaya yang menantinya. Ayat 36. Sama-sama. Pria dan wanita. 1, 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tuhan berjanji di balik tembok itu, engkau akan menguasai, engkau akan masuk dalam
perjanjian Tuhan. Tetapi Tuhan mau engkau tekun dalam iman. Tekun dalam doa. Supaya kamu melakukan kehendak Allah. Tujuannya bukan supaya engkau keluar dari masalah. Itu hanya bonusnya. Tapi tujuan dari semua tembok yang Tuhan izinkan. Semua masalah yang Tuhan izinkan. Untuk membawa engkau semakin melakukan kehendak Allah. Karaktermu diubahkan. Imanmu dibangun. Kok gak ada yang amin. Imanmu semakin kuat. Engkau melihat perkenanan Tuhan. Engkau melihat janji Tuhan. Engkau melihat tangan Tuhan turun. Kalau gak ada tembok, gak ada yang runtuh. Betul? Kalau gak ada masalah, Anda gak melihat pertolongan. Kalau gak ada penyakit, Anda gak lihat kesembuhan. Ada satu profesor yang tulis buku. Saya belum baca bukunya, tapi ada teman saya rekomen. Profesor Harvard, dia seorang Kristen, dia tulis buku namanya The Grit. Tahu gak? Ternyata dunia pun mengakui, dia survei di Amerika. Di sekolah-sekolah terkenal, guru-gurunya dites. Dan juga ada murid-murid kelas 5 SD yang jago spelling bee. Jadi mereka bisa 72 karakter, bahkan lebih dari 75 karakter mungkin ya mereka bisa spelling, tahu ya, juara. Jadi misalnya Daniel Tanutama, wah dia langsung spell DANIELTANUTAMA. Wah betul, ternyata lumayan Pastor Irwan ya. Semua ratusan orang disurvei. Banyak orang yang level IQ-nya sama. Semuanya sama, mereka semua pinter. Orang-orang yang lulus militer, IQ-nya dites, random semuanya, yang pinter-pinter, semua sama. Tetapi yang membuat mereka lulus, yang membuat mereka juara spelling bee, yang membuat mereka bertahan di military, ternyata bukan IQ, tapi AQ, adversity quotient. Apa itu adversity quotient? Ketahanan untuk tekun berada di dalam menghadapi masalah. Orang-orang yang seperti itu, yang akhirnya keluar jadi lebih dari pemenang. Yang IQ-nya lebih tinggi, belum tentu menang. Tuhan ingin engkau memiliki ketekunan dalam iman. Katakan amin. Ketekunan dalam menghadapi masalah. Makanya ketika Anda melihat masalah hari ini, Anda melihat tantangan, bawalah apapun yang Anda punya saat ini ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan bisa memakai yang sederhana itu, yaitu hidupmu untuk mengalahkan dunia. Saya mau katakan sekali lagi, Tuhan bisa memakai yang sederhana dalam hidupmu untuk mengalahkan dunia. Saya mau katakan sekali lagi, Tuhan ingin memakai yang sederhana dalam hidupmu untuk mengalahkan dunia. Anda boleh catat quote ini. Moses had a staff, had only a staff. David had only a sling. What it is in your hand is enough when God is with you. Istri saya beberapa hari lalu tulis quote ini di Instagramnya. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Musa hanya memiliki tongkat. Daud hanya memiliki umban. Apa yang ada di tanganmu sudah cukup ketika Tuhan menyertaimu. Tepuk tangan yang dahsyat sekali lagi. Kita baca sama-sama. Untuk kanan kiri kita. Ayo 1, 2, 3. Musa hanya memiliki tongkat. Daud hanya memiliki umban. Apa yang ada di tanganmu sudah cukup. Lihat kanan kiri. Ketika Tuhan menyertaimu. Siapa yang percaya Tuhan menyertai kita? Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Tuhan menyertai kita. Bukan berarti gak ada masalah. Tapi Tuhan bilang cukup. Bawalah tongkatmu. Bawalah umbanmu. Poin yang kedua. Cuma 2 poin saja hari ini. Kenapa banyak orang menyerah? Yang kedua. Karena kita tidak selalu melihat kemajuan dengan jelas. Hello, our progress isn't always obvious. Karena kita nggak melihat kemajuan. We can handle process as long as we see progress. Itu yang dunia katakan. Oh, aku nggak apa-apa, aku bisa kok diproses. Asal aku lihat progress. Tapi hari-hari ini mungkin kok nggak lihat progress. Oh, teman sekerjaku nggak berubah-berubah. Oh, rekan pelayananku nggak berubah-berubah. Dari dulu tukang gosip, dari dulu tersinggungan, dari dulu sampai 6 hari tetap aja tersinggungan. Oh, suamiku gak pernah berubah. Dari dulu ya wis kayak gini nih pastor. Bahkan pastor dari sejak brojol modelnya wis kayak gini. Ya jelas. Karena dia adalah orang yang sama. Kita gak selalu melihat kemajuan itu dengan jelas. Tapi kita maunya, kita mau see progress. Kita baca dulu teksnya.
Yosua 6 ayat 10 sampai 14. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Nanti saya akan bahas ini. Kenapa ya? Saya pikir-pikir kenapa ya kok Yosua bilang gini. Kelilingi, ya kalau Yosua orang Jawa ngomong gini. Kon kelilingo, tapi ojo kakek ngomong. Jangan ngomong apa-apa, bahasa aslinya. Sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu. Sampai pada aku mengatakan kepadamu, bersorak. Maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu. Mengedarinya sekali saja, kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Kita harus baca teksnya dulu supaya kita tahu ceritanya. Next, ayat 12. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Mereka mungkin mengira Yosua bangun, mungkin berubah pikiran. Hari ini lompat-lompat keliling kau 3 kali. Enggak, Yosua ngomong berjalanlah juga 7 orang imam membawa ke-7 sangkakala. Tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sama seperti apa yang Tuhan omongkan. Jangan tawar firman Tuhan. Jangan tawar instruksi Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan omong. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala. Gimana sangkakalanya? Teteret, 1, 2, 3. Amin. Mulai panas ini. Sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka. Barisan penutup mengikuti tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Terus-menerus gimana? Pintar. Ayat 14. Demikianlah pada hari kedua. Mereka mengelilingi kota itu berapa? Bukan cuma lagu Glenn Fredly yang ngomong sekali ini saja. Ini juga sekali terus. Terus menerus. Lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka. 6. Bayangkan ya. Bayangkan dulu. Saya bayangkan waktu saya baca saat teduh teks ini. Mereka ini orang-orang yang sudah train. Panglima-panglima yang siap berperang. 40 tahun ada di padang gurun. Jadi bayangkan mereka biasa berburu. Mereka biasa melindungi keluarganya. Mereka six pack. Semua katakan six pack. Ya. Tapi lihat. Tuhan menyuruh mereka keliling. Dan ayat 10 tadi kita lihat. Yosua bilang apa? Kamu keliling dan jangan ngomong apa-apa. Kadang-kadang our biggest enemy is ourselves. Musuh kita yang terbesar kadang-kadang adalah mulut kita sendiri. Makanya Yosua bilang gini, shut up and just keep believing. Yosua bilang gini, keliling, jangan menggerutu. Anda bayangkan orang-orang yang di-train itu, selama 40 tahun mereka udah membayangkan, oh pasti caranya Tuhan di balik tembok. Kita serang, kita serbu, kita smackdown, kita kasih mereka metode tirtar, gerak gitu ya. Tapi disalahin supaya kepalanya penceng. Mereka udah bayangkan yang keren. Kita kadang-kadang bayangkan yang keren. Caraku seperti ini. Caraku melayani harus seperti ini. Oh, caraku untuk mengubah suamiku harus seperti ini. Caraku untuk aku berperang, untuk bisnisku lebih maju harus seperti ini. Tapi kadang Tuhan cuma bilang sama Anda, diam, berdoa. Anda pasti gak suka. Cara Tuhan bukan cara kita, bos. Dan bayangkan 40 tahun mereka train, Anda bisa bayangkan hari itu istri mereka telepon, hello pak, hello, wow sudah siap berperang ya. Tunjukkan ototmu, video call, gitu kan istrinya. Wah luar biasa, aku percaya kamu akan segera mengepung. Dan bayangkan tentara-tentara itu lihat satu sama lain. Mengepung batukmu, kan gitu kan ya. Sama Tuhan cuma disuruh berjalan. Betapa malunya ketika istrinya telepon, hey champion, hey champ, hello my husband, sudah berapa orang yang kau kalahkan? Aku tidak mengalahkan siapa-siapa, aku cuma siskamling. Bisa bayangkan? Bisa bayangkan kadang cara Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Mereka kuat, mereka siap perang, tapi Tuhan bilang tahan. Yosua bilang, keliling dan jangan ngomong apa-apa. Dan saat ini mungkin Tuhan ngomong, satu-satunya di Alkitab yang ngomong tentang gini. Ku masuki gerbangnya dengan pujian. Satu-satu yang Tuhan mau adalah pujian. Bersorak. Sikap hati yang benar. Tuhan gak butuh perbuatanmu. Tuhan gak butuh caramu. Karena cara Tuhan melebihi caramu. Cara Tuhan lebih tinggi daripada langit. Lebih luas daripada samudra. Do not ever limit God. Jangan pernah membatasi Tuhan di hari-hari susah ini.
Memang kita harus pakai hikmat, karena hikmat itu pun dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau pakai ikan untuk menelan Yunus selama 3 hari dan memuntahkannya lagi, Tuhan bisa pakai siapapun untuk memberkati usahamu hari ini. Ketika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan tidak tawar-menawar sama Tuhan. That's why mereka cuma keliling. Dan bayangkan, kalau mereka boleh ngomong, hari ini kita pasti menggerutu. Keliling pasti ngomong ini, bojoku telepon rek. Ini kalau dalam bahasa Jawa. Kene awak sak ngene dikongkon Yosua keliling kayak ngene tok. Pasti kita ngumpat, goblok Yosua itu. Bener enggak? Kadang kan kita ngomong gampang aja sama pemimpin kita. Karena mereka enggak tahu hari ke-7 tembok akan runtuh. Makanya Yosua bilang, keliling, kamu hanya boleh bersorak memuji Tuhan. Kadang ngempet omongan itu susah. Makanya kenapa hari-hari ini gosip itu menyebar dengan sangat cepat. Dan kita suka dengan gosip. Dan bahkan kita ngomong, lu kayak gitu. Padahal jari 4 nuding kita sendiri. Kita gak sadar. Kita suka kalau ada orang jatuh. Kita suka kalau ada orang salah. Kita akan, yes, lu jatuh, lu gak layak. Kita sendiri gak layak. Karena gak ada satupun orang yang layak. Semua orang gak layak. Kita dilayakkan oleh darah Yesus. Makanya kalau lihat temanmu yang jatuh, jangan disorak-sorak. Kalau temanmu jatuh, kamu harus angkat. Jangan gosip. Oh gak ada yang, amen. Do not gossip. Oh gak ada pastor, semua suka gosip. Do not gossip. Hello. Kita suka lihat orang jatuh. Kita suka lihat orang dipermalukan. Gimana kalau kita yang dipermalukan sama Tuhan? Milikilah hati Tuhan hari ini. Again. Kenapa mereka menggerutu? Kenapa Yosua bilang, shut your mouth and keep believing. Hari ini mungkin Tuhan ngomong sama Anda, diam. Tapi masuk gerbang Tuhan dengan ucapan syukur. Diam. Bayangkan ya, Anda punya pengalaman. Anda punya segala pengetahuan tentang bisnismu. Tapi kadang Tuhan bilang, diam. Pasti gak enak. Tapi Tuhan pernah merasakan itu. Dia punya segalanya. Dia tinggalkan semuanya. Untuk datang menyelamatkan kita. Hello. Sangat mudah kalau Anda taat. Tapi Anda udah dikasih tahu dulu. Yosua ngomong kepada tentaranya. Kelilingi hari pertama sampai ke-6. 1 hari 1 kali. Hari ke-7 tembok itu akan runtuh. Kalau kita baca teksnya lagi, Tuhan cuman kasih tahu Yosua. Dan Yosua tidak memberitahu mereka di awal. Gampang Anda taat. Kalau Anda gini, suamiku gak berubah tapi Tuhan bilang, nanti 8 bulan lagi ya, bulan Februari, Valentine's Day 2026, dia akan berubah. Oh kita akan taat. Betul? Anak muda yang single, oh jaga kekudusan susah. Tapi kalau Tuhan bilang, kamu jaga kekudusan ya. Karena bulan Maret tahun 2026, Ko Mehong akan datang ke rumah Cimehong. Gitu kan ya. Kamu akan dapat jodoh. Wah kita akan jaga kekudusan. Karena kita udah tahu. Waktunya udah dikasih tahu. Tapi seringkali dalam hidup ini, waktunya Tuhan gak kasih tahu. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita tekun. Tuhan ingin kita berharap. Tuhan ingin kita bergantung sama Dia. Tuhan ingin kita berubah. Ada satu quote yang berkata seperti ini. God often does something in you before He does something for you. Kita baca dalam bahasa Indonesianya. 1, 2, 3. Tuhan seringkali bekerja di dalam dirimu terlebih dahulu sebelum Dia melakukan sesuatu untukmu. Ayo katakan dengan kanan kiri. Quote-quote hikmat ini. Tuhan yang kasih. Ayo katakan dari dalam hatimu. Mereka yang masih menggerutu. Mereka yang mengelilingi tembok Yeriko mereka. Tapi mereka tidak dengan doa. Tapi dengan protes. Dengan gosip. Dengan menjatuhkan orang lain. Dengan motivasi yang gak benar. Katakan kanan kiri. Ingatkan. Ayo 1, 2, 3. Tuhan ayo seringkali bekerja dalam dirimu terlebih dahulu. Sebelum Dia melakukan sesuatu untukmu. Hari ini stop being prejudice. Hari ini stop being judgmental. Gereja ini harus jadi gereja yang tidak mentoleransi dosa. Betul. Tapi tidak menghakimi. Halo? Kok gak ada yang tepuk tangan? Gereja yang tidak mentoleransi dosa. LGBT, dosa gak? Dosa. Tetap. Berzina dosa gak? Dosa. Gosip dosa gak? Dosa. Tapi biarlah anugerah Tuhan yang menyadarkan orang-orang yang berdosa. Supaya mereka diubahkan dulu
sebelum mereka melihat perbuatan tangan Tuhan. Gereja, ya tepuk tangan yang dahsyat, come on, sekali lagi. Gereja ini gak pernah bilang loh, oh LGBT gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting percaya Yesus masuk surga. Orang kalau percaya Yesus sungguh-sungguh, hidupnya pasti akan dituntun semakin dalam kebenaran. Tapi gereja ini menerima semua orang, ya. Makanya kenapa jangan takut untuk mengakui dosamu kepada pemimpinmu. Engkau akan didoakan, engkau tidak akan dibuang, engkau akan didampingi. Semua dosa menjijikkan di hadapan Tuhan. Semua dosa, bukan hanya dosa LGBT. Semua dosa menjijikkan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau menjadi jijik supaya kita dilepaskan oleh anugerahnya. Supaya hari ini apapun kelemahan kita, kita bisa bawa kepada Tuhan dan berkata, aku mau berubah, aku mau bertobat. Oleh karena anugerahmu Tuhan, pimpin aku kepada kebenaran. Saya gak percaya orang LGBT yang ketemu Tuhan sampai Yesus datang gak berubah. Gak mungkin. Orang yang ketemu Tuhan pasti mau berubah. Katakan amin. Orang yang ketemu Tuhan pasti mau hidupnya semakin kudus. Katakan amin. Karena kekristenan menerima dulu. Dan anugerahnya mengubahkan. Kita sukanya diterima. Tapi percayalah, level yang kedua, diubahkan. Dan hari ini, ada banyak orang-orang yang sudah mau menyerah. Ketika saya siapkan khotbah ini minggu lalu, Tuhan katakan, ada banyak jemaat New Life Church yang mau menyerah. Mereka gak lihat perubahan. Mereka gak lihat instruksi Tuhan yang mereka kira dahsyat. Ini instruksi dahsyat gak? Orang jago perang cuma disuruh keliling, siskamling. Mereka pasti gerundel dalam hatinya. Anda mungkin hari ini ada di hari ketiga. Anda mungkin hari ini ada di hari kelima. Bahkan ada hari ini Anda di hari ke-6. Anda udah capek. Anda udah gak tahu apa yang harus Anda lakukan supaya suamimu atau istrimu atau pekerjaanmu, pelayananmu berubah. Anda mau quit. Saya katakan kepada setiap Anda yang mau menyerah. Whenever you feel like quitting, remember why you started. Setiap kali kamu merasa ingin menyerah, ingatlah alasan mengapa kamu memulainya. Dan pastikan kamu memulainya dengan Tuhan. Ketika engkau merasa hari ini aku mau menyerah dalam pernikahanku. Ingatlah kenapa engkau memulainya at the first place. Kamu yang pilih dia. Bersama Tuhan kamu bisa. Bersama Tuhan kamu bisa. Saya katakan sekali lagi. Bersama Tuhan kamu bisa. Bersama Tuhan kamu menang. Bersama Tuhan kamu lebih dari pemenang. Yang percaya tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Saya baca sebuah artikel yang sangat bagus. Ada seorang perenang namanya Florence Chadwick. Sebelum tahun 50 kira-kira. Dia berhasil berenang 2 kali. Melawan arus bolak-balik di Selat Inggris. Pemecah rekor dunia. Dan tahun 52, Florence Chadwick mau mencoba rekor yang baru. Yaitu dia mau berenang di pesisir pantai Catalina Coast di Amerika. Sampai kepada perairan California. Kira-kira jaraknya 35 km. 22 miles kira-kira. Anda tahu, dia berenang. Tapi dia berenang yang kali ini tanpa visi. Pokoknya berenang. Dan Anda tahu, dia berenang selama 15 jam. Tapi di jam ke-15, mulailah kabut itu datang. Mulailah pandangannya gak jelas. Seperti poin yang pertama. Tembok itu, dia mulai ketakutan. Angin badai mulai terombang-ambing di tengah-tengah badai. Dia gak bisa lihat ujungnya di mana. Dia tidak bisa lihat kira-kira finish line-nya di mana. Dan karena dia pandangannya salah, dia mulai ketakutan, dia mulai gak bisa bernafas. Dia ngomong kepada semua, Anda tahu ya, kalau berenang jarak segitu pasti ada tim penyelamat. Dia bilang, I stop, I quit. Ketika dia ditolong naik ke dalam boat, Anda tahu, hanya dengan jarak 1 kilometer lagi dari 35 kilometer, dia sudah berenang 34 kilometer. Hanya 1 kilometer lagi. Dia sampai di finish line. Tapi karena dia salah fokus. Dia melihat tembok. Aku gak bisa. Tuhan bilang kamu dikasih. Aku gak dikasih. Aku tetap trauma. Aku tetap depresi. Oh kamu disertai. Enggak, aku dilupakan.
Lalu dia mencobanya lagi di tahun berikutnya. Dengan fokus dan pemahaman yang benar. Aku mau percaya di depan ini finish line-ku. Di depan ini finish line-ku. Mungkin Anda masih di hari pertama, hari ke-7. Masih butuh 5 kali lagi muter. Plus 7 kali, 12 kali. Anda di hari yang kedua, Anda di hari yang ketiga. Sampai akhirnya perenang ini menyelesaikan hanya dengan dia percaya dan berharap depan ini finish line-ku. Anda lebih bersyukur. Harapan Anda bukan hanya finish line. Tapi harapan Anda, Jesus has finished everything. Tuhan telah menyelesaikan segala sesuatunya. Tuhan telah berkata, aku akan menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu. Aku akan selalu menjagamu. Aku akan selalu besertamu. Dia lebih hebat daripada Tuhan manapun. Dia lebih tinggi daripada pemimpin manapun. Dia lebih dahsyat dari buku manapun. Dan dia berkata, aku menyertaimu. Pesan khotbah hari ini, do not quit on the 6th. Jangan Anda keluar di hari yang ke-6. Karena hari yang ke-7 sebentar lagi akan tiba. Do not quit on your 6th. Ayat terakhir, Galatia 6 ayat 9. Saya bacakan untuk Anda karena saya mengasihi Anda. Karena itu cuma di Life Church, marilah kita terus berbuat baik. Sekalipun Anda gak lihat itu. Sekalipun hari kedua muter bosen. Hari ketiga. Dan jangan menyerah. Ini judul khotbah hari ini. Jangan menyerah pada waktu yang sudah ditentukan Allah. Pada waktu apa? Yang sudah ditentukan Allah. Bukan karena perbuatanmu, bukan karena hikmatmu. Tapi waktu yang sudah ditentukan Allah. Kita akan menerima hasilnya. Kalau kita tidak putus asa. Jangan putus asa. Anda ada di hari yang ke-6. Dan sebentar lagi hari yang ke-7 akan tiba. Tembok Yeriko itu akan diruntuhkan. Pesan khotbah hari ini, jangan pernah menyerah. Do not ever give up. Do not give up on the 6th. Jangan Anda menyerah di hari yang ke-6. Karena hari yang ke-7 sudah tiba. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Oh God, you are awesome. You are awesome. Siapkan perjamuan kudus saat ini. Tuhan katakan, do not quit on the 6th. Perjamuan kudus ini membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Allah yang mau turun. Allah yang merasakan apa yang kau rasakan. Yesus bukan menunggu 3 tahun. Yesus menunggu 30 tahun menjadi manusia. Tuhan yang tidak lekang oleh waktu, mau terbatas oleh waktu. Jadi kalau hari ini kau berkata, aku sudah disakiti berkali-kali pastor. Lihat salib. Yesus bukannya disakiti, dia Tuhan. Dia Tuhan. Dia mau menjadi terbatas jadi manusia. Itu adalah sakitnya bukan main. Untuk supaya hari ini tidak ada satu pun yang kau rasakan yang dia tidak rasakan. Mari kita angkat roti di sebelah tangan kanan kita saat ini. Kita percaya yang belum menerima perjamuan kudus, boleh angkat tangan di tempat, Anda akan dilayani. Lampu boleh diterangkan sejenak. Yang belum menerima perjamuan kudus, boleh angkat tangan di tempat. Ya, tolong para gembala, asyir bantu. Anda akan dilayani. Yes, Lord Jesus. Angkat roti tinggi-tinggi di sebelah tangan kananmu. Mungkin kau ada di hari yang ketiga saat ini. Mungkin kau ada di hari yang pertama mungkin. Atau mungkin kau ada di hari yang kelima. Atau mungkin kekuatanmu udah habis hari ke-6. Anda udah gak punya dasar untuk berharap. Ayatnya hari ini berkata, jangan pernah menyerah. Do not give up. Tuhan katakan tetap tekun. Keep doing what you're doing. Tetap lakukan yang baik. Oh gak ada progres Tuhan. Gak apa-apa. Tuhan yang melihat progresnya dan Tuhan sudah tentukan waktunya. Jangan selalu mau tahu kapan Tuhan. Kalau semua dikasih tahu kapan, ya semua orang mau jadi orang Kristen. Tapi Tuhan ngomong, diam. Jangan ngomel, jangan gosip, jangan menghakimi. Keliling aja, tekun, berdoa. Tinggal dalam hadirat-Ku. Tuhan, aku minta sungguh-sungguh jemaat ini mengerti hati-Mu. Kami angkat roti sebelah tangan kanan kami percaya. Kami bersekutu dengan tubuh-Mu yang telah membeli setiap kemenangan kami di dalam
nama Yesus. Kita makan dengan iman. Saya rasakan hadirat Tuhan mengalir saat ini. Mengalir tengah-tengah kita untuk membuat kita terus kuat. Dan mengerti rencananya yang indah. Angkat anggur sebelah tangan kananmu, Bapak, Ibu, Saudara. Dia begitu mengasihimu dan dia menantimu hari ini. Dia menantimu. Dan dia katakan dan berbisik di sebelahmu. Jangan berhenti di hari yang ke-6. Ingat, aku menyertaimu ketika engkau memulai. Aku menyertaimu sampai pada akhir zaman. Kami percaya Tuhan, anggur yang kami angkat di sebelah tangan kanan kami adalah persekutuan dengan kesabaran-Mu, persekutuan dengan kehendak-Mu, persekutuan dengan darah Yesus. Anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kebajikan, kemurahan kami terima di dalam nama Yesus. Kita makan, minum dengan iman. Taruh setiap perjamuan yang nanti akan diringkes sama Asyar, tapi tetap fokus sama Tuhan saat ini. Jangan fokus kepada gembalamu yang ada di depan atau WL yang ada di depan. Fokus sama Tuhan. Nyanyikan lagu ini dari hatimu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Ya, nyanyikan dari hati kita sama-sama. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Angkat tanganmu, katakan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Amin. Saat hati menyembah. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, ada yang mau menyerah? Angkat tanganmu, sama-sama katakan. Jangan lihat kanan kirimu, semuanya. Jangan pernah menyerah. Amin. Jangan berputus asa. Apapun itu katakan. Mujizat Tuhan ada. Amin. Saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Semua Anda yang hampir menyerah, angkat tanganmu hari ini, katakan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi sama-sama katakan. Lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Sekali lagi katakan. Mujizat Tuhan ada. Jemaat saja katakan. Bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi jemaat saja di Love Church katakan. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita Yesus. Haleluya.
Semua tutup mata. Semua tutup mata. Suami dan istri pun saat ini pribadi lepas pribadi sama Tuhan. Kau yang berkata, aku hampir menyerah Tuhan. Angkat tangan kanan. Aku punya masalah. Ada tembok yang begitu besar. Angkat tangan kanan, jangan lihat kanan kirimu. Angkat tangan kanan di tempat. Yes Lord, Tuhan menghargai setiap tangan-tangan yang terangkat. That's good, that's good, that's good. Tetap angkat tangan kananmu. Saya mau berdoa dari tempat ini untuk Anda. Aku berdoa ada kekuatan yang baru. Pesan ini untuk kamu, kata Tuhan. Pesan ini untuk kamu. Kamu sudah ada di hari yang ke-6. Do not quit. Oh, the finish line. Kalau perenang itu masih harus menggapai finish line. Tuhan sudah ada di finish line. Tuhan Yesus sudah ada di sana. Dia ada di masa depan, dia ada di masa lalu. Dia tidak lekang oleh waktu. Berikan kekuatan untuk yang rumah tangganya hancur saat ini Tuhan. Berikan kekuatan untuk mereka yang berharap untuk sembuh. Berikan kekuatan untuk mereka yang berharap untuk suami atau istri mereka berubah. Berikan kekuatan untuk mereka yang saat ini berdoa untuk orang tua, mertua mereka berubah. Keadaan mereka berubah, anak-anak mereka berubah. Oh, relationship mereka berubah. Apapun itu Tuhan saat ini. Pesan ini untuk Anda. Tuhan besertamu. Tuhan ingin kau tekun. Dan anugerahnya cukup bagimu. Lepaskan hadiratmu di tengah-tengah kami. Jadikan jemaat ini jemaat yang kuat, dewasa, bertumbuh dalam Kristus. Dan kami percaya hari yang ke-7 akan sedang dan akan tiba. Di dalam nama Yesus yang percaya disertai Tuhan sama-sama katakan. Kurang Amen. Keras sama-sama katakan. Amen. Lebih keras lagi katakan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan izinkan nanti, suatu hari saya akan khotbahkan tentang hari ke-7. Hari rest, hari victory, dan angka perfectnya Tuhan. Semua angka perfect of course, tapi ada makna dari hari ke-7. God bless you. Tos kanan kiri katakan, jangan menyerah. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Silakan, welcoming.